Halo teman-teman, kami dari kelompok Moronge di saat ini akan menuju ke makam orang bersejarah di Talaut, yaitu makam Bapak Panden Fonten. Dan perkenalkan, saya Ray Bania dan bersama teman-teman saya di belakang. Saya Citrayu Bania. Dan saya Janisha Lase. Dan saya Jessica Lariwo. Saya Febrian Perkora. Oke, ikuti terus perjalanan kami dan jangan lupa terus saksikan video ini sampai selesai. Bye bye. Heartbeat in the air, music everywhere. Voices of the night call Taylor Swift, shining star. Ooh, we drift away. In the night we stay. Sparkling stars will guide us. Ooh, we find our way. Inilah perjalanan kami dan makam Bapak Panden Bovankam itu berada di samping gereja Jemaat Darmita Nazaret Moronge Selatan, dan itu kubur yang baru dipindahkan dan dibuat pusara terbaru. Dan ini kami sudah sampai di makam di samping gerejanya. Di sini terdapat 4 kubur, guys. Dan di sini kami akan menceritakan sedikit tentang sejarahnya, yaitu Tuan Otto ditunjuk untuk Talaut. Otto menikah dengan Nona Ade van der Sluis, tinggal di Beo Karakelang, sedangkan Von tinggal di Moronge Pulau Saribabu. Mereka melanjutkan pekerjaan Richter dan Gunther. 1 tahun sesudah kedatangan Von pada bulan Agustus tahun 1888, ia memberitahukan bahwa 350 orang telah ia baptis. Von tidak dapat bekerja lebih lama karena pada tahun 1890 ia menderita penyakit jiwa yang hebat. Ia harus kembali ke negeri Belanda. Nyonya Otto jatuh sakit keras akibat kekurangan bahan makanan dan butuh waktu yang sangat lama untuk ia kembali sembuh. Pada bulan Juni 1890, Otto memberangkatkan istri beserta anaknya kembali ke Jawa bersama ibunya. Otto kini mendirikan sekolah. Gurunya berasal dari Sanghe yang bernama De Katiandago, yang dikirim oleh Steller diangkat sebagai kepala sekolah. Pada perayaan Natal tahun 1891, Otto merayakan perjamuan asa yang kudus pertama di Pulau Saribabu Talaut dengan 33 saudara-saudari. Otto sangat berat hati meninggalkan Talaut, tapi karena datangnya sendeling baru di Talaut pada tahun 1892, maka ia menyerahkan tugas kepada penggantinya. 4 September tahun itu, Otto dan keluarga berangkat ke Jawa. Ia menerima tugas sebagai kepala sekolah negeri. Sendeling yang baru yang menggantikan Otto ini yakni J.R. van den Bovankam, diutus pada 9 Maret 1892 di Prinsengracht, Rotterdam, menggantikan Von menjadi sendeling kedua di Talaut. Ia melaksanakan tugasnya bersama sang istri C. van der Wiel. Tidak sampai 3 bulan melaksanakan tugas, Tuhan menyatakan kuasanya. Ia dipanggil pulang belum mencapai 26 tahun. Pekerjaan dari Van den Bovankam meninggalkan kesan-kesan, keteraturan yang kuat, dan kesungguhan di tengah jemaat-jemaat di Talaut. Kemudian ia mendapat tugas di Pulau Basai, Karakelang pada 14 Mei 1804 dan mendapat pembantu yaitu sendeling G.E. Schroeder yang tinggal di Beo. Namun 2 tahun kemudian Schroeder berangkat ke Sanghe besar sudah kematian Taufan. Akhir tahun 1901, Van den Bovankam meninggal dan dimakamkan di samping istri dan anaknya di Moronge Pulau Saribabu. Dan inilah kubur atau makam dari Bapak Van den Bovankam yang ada di samping gereja Jemaat Nazaret Moronge. Di samping itu ada sang istri C. van der Wilde yang dimakamkan di samping Bapak Van den Bovankam.
Di samping makam istrinya terdapat anak mereka yang disemayamkan di samping dari bapak dan ibu. Dan di samping ketiga makam ini terdapat makam pendeta yang berasal dari Merong, yaitu Bapak Pendeta Madelu. Dan di sini kami sebagai bentuk rasa hormat karena telah mengunjungi, kami membersihkan tempat tersebut. Jadi teman-teman, sekarang orang akan mau melihat DP batu nisan dan cerita uniknya guys. Batu nisan ini dari antara 3 orang yang dimakamkan ini hanya memiliki 1 batu nisan saja, dan langsung dikirim dari Belanda, bukan dibikin di sini. Mari kita lihat secara bersama-sama. Dan batu nisan ini terletak di dalam sini. Inilah teman-teman untuk batu nisan yang ada di kubur lama dan diangkat. Ini menjadi catatan sejarah bahwa batu nisan ini dibuat langsung di Belanda. Dan di atas ini terdapat nama dari istrinya, kemudian dari Bapak Van den Bovenkamp, dan di bawah ia ada anak mereka yang bernama Ece Van den Bovenkamp. Beliau hanya 9 hari saja hidup di dunia. Setelah kami melihat makam tersebut, datanglah hujan yang sangat besar. Dan itulah cerita singkat dari Bapak Van den Bovenkamp. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Oke teman-teman, kami sudah menyelesaikan tugas kami dan kami pulang dengan keadaan hujan. Itu saja untuk tugas kita kali ini. Dan jangan lupa guys, untuk terus mengembangkan cerita sejarah ini ke generasi-generasi muda yang akan datang.